Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian seputar hal-hal kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang pengaruh makanan halal terhadap pembentukan akhlak dan spiritual anak. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita keturunan atau anak, dan itu adalah merupakan salah satu amanah terbesar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Maka salah satu tanggung jawab dan kewajiban orang tua adalah membentuk akhlak dan spiritual anak, di mana akhlak dan spiritual ini tidak hanya bisa kita serahkan kepada lembaga formal, baik itu sekolahan atau lainnya, tapi juga menjadi tanggung jawab orang tua di rumahnya. Bahkan sebenarnya tanggung jawab pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Yang berhak mendidik itu bapak ibunya, bukan gurunya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa makanan yang halal dan thayyib memiliki pengaruh langsung terhadap yang pertama adalah diterima doa dan ibadah. Yang kedua adalah berkaitan dengan berpengaruh kepada kejernihan hati dan pikiran. Yang ketiga berpengaruh kepada kemudahan dalam melakukan atau berbuat kebajikan. Dan yang keempat berpengaruh kepada pembentukan karakter mulia. Ini beberapa pengaruh makanan atau apa yang kita konsumsi, baik itu berupa makanan maupun minuman. Jadi pengaruhnya tidak hanya ibadah dan doa, tetapi banyak kepada jasmani kita, dari pikiran, hati, perbuatan, dan juga karakter atau sifat. Ada mati Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, makanan yang haram itu atau yang syubhat, makanan yang haram dan syubhat itu akan berpengaruh kepada hati, terutama akan membuat hati itu dalam kegelapan, kemudian membuat orang itu berat melaksanakan ibadah, dan juga melahirkan perilaku atau akhlak yang buruk. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi itu, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Ini prinsip utama konsumsi
Jadi ini yang membedakan kita orang-orang ya yang mendapatkan pencerahan agama dengan orang-orang yang tidak beriman. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu mungkin pernah kita sampaikan ada orang itu yang punya karakter namanya al-insan al-bahaim, ya, manusia dengan karakter hewani. Nah, manusia dengan karakter ini dia hanya memperdulikan makan, minum, ya, tidur dan hubungan biologis tanpa memperhatikan aturan agama. Ya, mereka makan semaunya, tidak peduli itu halal atau haram, baik atau buruk. Begitu juga mereka minum, tidak peduli baik atau buruk, atau halal atau haram. Ya, mereka berhubungan, ya, laki perempuan, bahkan mereka tidak menikah juga. Ini yang membedakan. Nah, orang-orang beriman di dalam berkonsumsi itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita makan apa saja dengan ketentuan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Ya, tidak semuanya boleh dimakan. Ada batasannya. Tapi yang jelas bahwa yang halal itu lebih banyak. Jangan sampai orang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, karena yang dicari itu sedikit, maka susah. Yang haram itu sedikit sebenarnya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan," dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, setan ini yang berbahaya itu. Karena setan ini mengelabui manusia, menipu manusia, merayu manusia. Ya, oh ini ada makanan enak tuh, gitu ya. Jadi terkadang kita nggak memperhatikan halal haramnya, yang kita lihat adalah enaknya, ya, enak ini, ya. Ini harus kita hati-hati, jangan mengikuti selera, ya, khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Kita harus benar-benar perhatian. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya, ya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi di dalam ayat ini kita diingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, langkah-langkah setan itu sangat menggiurkan, tapi itu menyesatkan. Ya, termasuk kuliner itu yang enak-enak itu justru biasanya yang halal atau yang haram. Ya, ada mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin penting dalam ayat ini adalah bahwa, ya, melanggar prinsip, ya, hal haram itu adalah biasanya karena mengikuti hawa nafsu atau bujukan setan. Ya, jadi kadang orang ingin coba-coba gitu ya, makanan-makanan ekstrim, makanan-makanan yang, ya, itu kadang-kadang dibungkus dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau makan ini akan begini, kalau makan itu akan begitu. Sehingga terkadang, ya, ada bahkan menganggap makanan haram itu sebagai obat. Ada mengatakan seperti itu. Ya, makan daging ular nanti tambah apa itu. Ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini perintah Allah yang kepada manusia dan kepada para rasul, ya, agar mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, di makanan yang baik akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya makanan yang buruk akan mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Jadi artinya makanan ini berpengaruh kepada perilaku dan karakter kita. Ayat berarti Allah Subhanahu wa taala di
antara tantangan, ya, tantangan kontemporer yang berkaitan dengan makanan ini yang perlu diwaspadai adalah bahwa ya mungkin makanan haram itu tidak tersedia di rumah kita, ya. Jadi anak-anak ini perlu kita ajarkan, harus kita kasih tahu, ya, untuk memilih produk-produk halal, ya, apalagi kalau jauh dari orang tua. Kalau bersama orang tua insya Allah aman, ya, kalau orang tuanya tahu. Jadi di antara tantangan zaman modern ini adalah berkaitan dengan makanan cepat saji, ya, banyak yang belum tersertifikasi, ya, diakui atau tidak, makanan cepat saji itu banyak yang belum tersertifikasi, ya, padahal ini penting. Kalau program pemerintah itu kan 2 Oktober 2026 itu wajib, ya, semua produk wajib bersertifikat halal, terutama produk-produk makanan. Kalau kita jajan itu di rumah mungkin ya, kalau kita jajan itu di luar, ya, makanan-makanan cepat saji itu harus kita hati-hati karena ya banyak yang belum tersertifikasi halal, sementara kita tidak tahu bahannya, ya. Yang kedua, mengandung bahan tambahan yang belum jelas kehalalannya, ya. Bisa juga nanti berkaitan dengan rasa atau flavornya, kemudian pewarna, pengawet dan sebagainya. Jadi ini penting, ya, makanan-makanan cepat saji itu menggiurkan, ya, tapi kita belum tahu apakah itu halal atau haram. Ayat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ya kita cari makannya lebih aman kalau dia sudah bersertifikat, itu lebih aman, ya, karena kita tidak tahu, walaupun orang Islam belum tentu dia paham tentang produk halal, ya. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati pilih makanan, ya, di warung itu terutama. Ayat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jajanan di sekolah, ya, jajanan di sekolah itu kita tidak tahu, ya, karena jarang yang padahal ada, ya, nanti sertifikasi untuk UMKM itu gratis, tapi banyak di antara pedagang kaki lima itu yang nggak tahu itu, ya, tentang sertifikasi halal, tentang produk halal, bahan halal itu mereka tidak tahu, ya. Sementara anak-anak itu sering jajan di sekolah, ya. Kadang beli sosis, apa itu kan, sosis bakar, ya, beli sosis bakar, nggak tahu, atau bakso bakar, ya, ya, itu kelihatannya kan enak, ya, tapi yang jual nggak tahu, dia pakai kuasnya kuas bulu babi. Ini banyak, ya, pakai kuas, ya, kita tidak perhatikan itu, anak-anak kita makan itu, ya, ini harus kita pesankan, ya. Jadi anak-anak harus kita kenalkan, jangan beli makanan kalau pakai kuas bulu, ya. Kalau pakai kuas makanan aman, harus kita kenalkan anak-anak kita, ya. Di jajan di pinggir-pinggir sekolah itu belum tentu halal, banyak yang seperti itu, ya. Apa namanya, kue cubit saja itu kadang pakai kuas juga untuk bersihin itu, ya. Ngoles, apa, kadang dikasih minyak dioles gitu, itu juga pakai itu, ya. Jadi bukan di rumah, kadang di luar, ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu kita awasi, ya. Ada juga yang orang jual sabana itu kan produk halal aslinya, sudah bersertifikat halal. Itu juga kita pernah lihat itu, ya, dia di dekat sekolahan, ya, itu dia pakai kuas juga untuk mengumpulkan tepung yang habis digunakan, itu pakai kuas juga. Ya, kalau saya tahu itu merasa tegur itu, Pak, itu jangan dipakai kuas, ya, kenapa Pak? Itu kuas bulu babi saya bilang gitu. Jadi jadinya produk yang sudah bersertifikat halal, karena orang yang ingin memasaknya tidak tahu, itu bisa terjadi,
Jadi termasuk kue cubit itu, ya ada itu. Kalau di sekitar sekolah saya tegur itu, jangan pakai itu, tidak boleh. Ini banyak ya, jadi kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Banyak jajanan menggunakan pewarna dan pemanis berbahaya. Ya, ada yang menggunakan daging yang tidak jelas asal usulnya. Ya, makanan-makanan yang dijual itu ya kita nggak tahu itu dagingnya daging apa. Ya, jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, solusinya bagaimana? Ya, paling aman ya anak-anak itu kita bekali makanan dari rumah, gitu ya, lebih aman. Kita pastikan jajanannya yang dimakan itu adalah yang halal, gitu ya. Ya, ini harus hati-hati. Jadi terutama tadi harus kita ajarkan anak itu cara memilih jajanan dan produk yang halal itu seperti itu. Terutama tadi paling banyak itu pas menggunakan kulit babi. Ya, atau juga tadi bahan-bahannya itu kita tidak tahu yang digunakan itu halal atau haram. Karena berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga di antara tantangannya adalah nafkah dari sumber yang syubhat. Ya, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa penghasilannya bercampur dengan yang haram. Ya, haram ini ada dua bentuk ya, ada haram zatnya, ada haram cara memperolehnya. Kalau haram zatnya itu ya tadi bahan-bahannya, produk-produknya itu harus dipastikan itu halal. Yang kedua, cara memperolehnya, pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita atau hasil atau penghasilan kita itu harus dipastikan, ya. Karena kadang gini tidak sadar, ya. Ada kita kerja di perbankan konvensional, ya. Perbankan konvensional itu tidak semua haram, ya. Ada usaha-usaha halal juga ada, tapi di situ bercampur, yang bercampur antara usaha yang haram dengan yang halal. Ini juga kita harus hati-hati, ya, jangan sampai nanti kita berikan pada anak-anak kita, keluarga kita, terutama tadi untuk anak-anak. Ya. Kemudian kerja misalnya di perusahaan yang menjual produk haram, ya, kerja di tempat yang menjual produk haram. Kita nggak makan haram, tapi kita yang menjual. Ini juga termasuk penghasilannya haram berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maharuma akluha harum bayuha. Apa yang haram dikonsumsi itu haram untuk dijual. Ya, jadi penghasilannya bisa, ya, itu tidak haram. Begitu juga ada bisnis online dengan sistem yang mengandung gharar. Apalagi sekarang banyak jual beli online. Jadi terkadang juga di situ ada sedikit penipuan juga, gitu ya, antara gambar dengan yang sebenarnya itu kadang juga tidak sama, ya, atau ada unsur-unsur ketidakjelasan yang lainnya. Kemudian bisa juga menerima gratifikasi yang tidak wajar. Ini termasuk, ya, kita harus hati-hati, gitu ya, karena kadang itu menggiurkan juga, gitu ya, ada tambahan-tambahan, gitu ya, di luar gaji kita yang kita harus benar-benar waspada. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kisah nyata nih tentang pengaruh makanan halal terhadap anak soleh. Yang pertama adalah kisah Imam Syafi'i dan ibunya. Imam Syafi'i ketika masih kecil pernah mengambil buah kurma yang jatuh di jalan. Ya, kalau kita nemu buah makanan di jalan, ya, diambil. Ibunya pernah bertanya, dari mana kamu mendapatkan kurma itu? Setelah tahu asalnya, sang ibu memasukkan jarinya dan dimasukkan ke tenggorokannya, dikeluarkan, ya, karena khawatir itu ada pemiliknya. Jadi makanan jatuh, makanan yang ditemukan orang itu kan milik orang itu di jalan. Uang termasuk, kalau kita nemu uang itu jangan kita gunakan, ya, nemu barang, nemu uang itu bukan milik kita, walaupun itu di situ tidak ketahuan pemiliknya, ya, karena itu berpotensi
milik orang, masih statusnya milik orang. Ya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala ini juga perlu kehati-hatian. Jangankan di jalan tadi contoh Imam Syafi'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan kurma di rumahnya. Ya, ketemu kurma di rumahnya. Itu enggak berani makan. Ya, enggak berani makan karena khawatir itu adalah kurma zakat. Karena Nabi dan keluarganya itu haram memakan zakat. Ya, haram, enggak berani di rumahnya bahkan. Ya, dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus tahu persis dari mana itu makanan, asal usulnya. Ya, ini menelusuri asal usul makanan yang kita peroleh sampai masuk dalam perut kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan falyanzuril insanu ila ta'amihi. Sebaiknya manusia itu memperhatikan makanannya. Jangan sampai nanti asal kita makan, asal kita kasih. Asal usulnya dari mana itu? Kalau kita tidak tahu ya sebenarnya. Kalau kita yang dapat sendiri kan tahu, oh ini dari ini dari itu. Tapi kalau tidak ya itu minimal syubhat. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah Imam Bukhari rahimahullah yang dikenal sangat menjaga makanan halal untuk anaknya. Beliau juga selalu berdoa dengan khusyuk untuk anaknya. Hasilnya lahirlah Imam ibunya ya. Ibunya Imam Bukhari ini sangat hati-hati ya menjaga anaknya. Ya, sangat memperhatikan makanan halal untuk anaknya. Ya, beliau juga berdoa dengan khusyuk untuk anaknya. Hasilnya adalah lahirlah Imam Al-Bukhari. Jadi ibunya ini sangat hati-hati menjaga anaknya supaya tidak mengkonsumsi yang haram. Jadi hasilnya adalah Imam Al-Bukhari. Jadi konsumsi halal ini luar biasa pengaruhnya terhadap anak yang hafal ya hadis-hadis sahih itu. Jadi rujukan kedua setelah Al-Quran itu adalah hadis Imam Al-Bukhari ya, rujukan kedua kitab yang terpercaya kedua setelah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi bukan sembarangan. Jadi sejak sebelum lahir ini orang tuanya sangat memperhatikan makanan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sangat warok. Warok itu sangat hati-hati dalam masalah makanan. Ketika beliau sakit di akhir hayatnya, beliau menolak air yang dibawa dari sumur tetangga karena khawatir sumur itu diambil dari tanah yang bukan milik pemiliknya. Air, air itu kan aslinya halal. Karena itu air itu kan tidak boleh dimiliki aslinya. Tapi tanahnya ya bukan air. Itu berasal dari tanah yang ini kehati-hatian. Namanya wara. Ya, al-wara itu artinya orang-orang yang sangat hati-hati terkait dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Harus benar-benar kita perhatikan. Karena satu suap makanan yang tidak halal itu 40 hari ibadah kita tidak diterima. Termasuk sahabat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu kalau dia makan selalu tanya, ini dari mana? Ya, nggak asal beliau makan saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari tiga kisah ini adalah para ulama besar Islam lahir dari rahim ibu-ibu yang menjaga makanan halal dan mereka sendiri sangat warak terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pengaruh makanan halal terhadap akhlak dan spiritual, yang pertama adalah bahwa ya makanan ini menjadi sebab diterima atau ditolaknya ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah itu memerintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah.
Allah merintahkan kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan lakukanlah, kerjakanlah amal saleh. Summa dzakara rajulu yutilus safar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut, ash'atha adban, yamuddu yadayhi ila sama. Ya, rambutnya kusut, berdebu dan menegakkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Nah, ini pentingnya tadi ya. Jadi yang haram itu tidak hanya makanan, minuman saja, tapi pakaian harus kita pastikan juga halal. Jadi kalau ada jilbab halal, baju halal, itu ya memang harus. Jadi halal dari aspek zatnya, juga halal dari aspek perolehannya. Wa hudiya bil haram. Ya, dan dia diberi asupan dari makanan haram. Ya, bisa dari kecil. Fa'anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat mengerikan ya. Orang itu kalau doanya enggak dikabulkan oleh Allah, ibadahnya enggak diterima oleh Allah, ini yang sangat mengerikan. Dan yang mati Allah Subhanahu wa taala, orang boleh susah, orang boleh menderita, tapi kalau doanya masih dikabulkan oleh Allah, itu adalah anugerah yang besar. Ya, orang meskipun kaya, cukupan, tapi kalau doa dan ibadah tidak diterima oleh Allah, ini yang sangat berbahaya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis yang kedua, di antara pengaruh tadi makanan terhadap karakteristik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat." Ya, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wajhil qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahui sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, dan itulah yang disebut dengan hati. Jadi makanan itu akan berpengaruh kepada hati kita. Ya, makanan halal akan membuat hati kita itu lunak, dan makanan haram itu akan mengeraskan hati. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan haram itu bisa mengeraskan hati sehingga sulit menerima nasihat, tidak khusyuk dalam ibadah, ya, suka was-was, takut, khawatir, gelisah, galau. Itu bisa juga akibat makanan yang tidak halal, atau bisa juga akibat dosa. Ya, jadi kalau hati kita kok nggak tenang, itu pasti ada masalah. Tapi bisa berkaitan dengan makanan kita, ya, atau berkaitan dengan dosa kita. Kemudian yang ketiga, di antara bahayanya adalah mudah melakukan maksiat. Jadi hati yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram itu, ya, akan lebih mudah mendorong untuk melakukan maksiat, berat untuk melakukan taat. Ya, mudah melakukan maksiat, berat melakukan taat. Ini kita harus hati-hati, ya, utama anak-anak kita tadi itu. Ya. Kemudian yang keempat di antara pengaruh makanan haram itu adalah akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Ya, dulu Imam Muhammad Abduh pernah berkunjung ke Eropa, pernah ditanya oleh orang non-Muslim tentang babi. Orang non-Muslim itu mengatakan, bagi kalian orang Islam, katanya babi itu kotor, jorok. Dia mengatakan, di negara kami, di daerah kami, ya, babi itu diternak dengan sangat baik, ya, bersih, higienis, ya, bahkan kesehatannya juga sangat diperhatikan. Ya. Kemudian Imam Muhammad Abduh tidak banyak
berbicara, tapi dia meminta untuk diambilkan sampel. Contoh, 2 ekor babi jantan dan seekor babi betina. Kemudian dia juga minta dihadirkan 2 ayam jantan dan 1 ayam betina. Nah, kemudian beliau meminta agar 2 babi jantan dan 1 betina itu dilepaskan di kandangnya situ. Apa yang terjadi? 2 babi jantan itu saling bekerja sama, ya, untuk mengawini betina, 1 betina. Ya, kemudian beliau memerintahkan lepaskan kedua ayam jantan itu dan 1 betina. Kemudian, ya, di situ 2 ayam jantan ini bertarung, ya, beradu, ya, untuk memperebutkan 1 betina. Apa yang diambil dari situ? Jadi makanan yang berasal dari babi yang haram itu, karakter makanan haram itu akan bisa berpindah ke dalam diri kita. Ya, karena masuknya lewat apa? Hati kan, ke hati. Ya, jadi bisa saja kalau seorang laki-laki nggak punya cemburu sama istrinya, gitu ya, nah itu bermasalah. Ya, jadi bisa saja ketika orang lebih suka mengkonsumsi babi, karakter babi itu akan berpindah kepada dirinya. Ya, kenapa kita disuruh makanan yang halal tadi? Ayam itu halal karena karakternya tadi, ya, akan mempengaruhi jiwa kita. Makanan yang buruk itu akan mempengaruhi kepada karakter kita. Nah, Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, ya, al-ma'asi jirahatun wa rubba jurhin waqa'a fi maqtalin wa aqdamu asbabiha al-ma'akil al-khabithah. Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, ya, maksiat itu adalah luka, ya, luka di dalam tubuh kita yang bisa melukai. Dikatakan di situ luka di situ tuh bisa mempengaruhi, ya, karakter. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu dikatakan sebagai luka oleh Imam Ibnul Qayyim karena dia bisa merusak, ya, karakter luka itu yang merusak. Jadi maksiat itu bisa merusak, ya, merusak badan, merusak hati, merusak iman, dan merusak agama seseorang. Jadi luka, maksiat itu luka, dan dikatakan oleh beliau seperti itu. Dan betapa banyak, ya, luka yang mematikan, artinya berapa banyak, ya, kemaksiatan itu yang menjerumuskan orang kepada kerusakan, ya. Jadi betapa banyak luka yang jatuh pada titik mematikan, dan sebab terbesarnya adalah karena makanan yang buruk atau makanan yang haram. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Ka'babna Ujrah, innahu la yardu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, yang melainkan neraka lebih layak baginya. Jadi kalau sudah jadi daging itu, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, maka dikatakan oleh Nabi tadi, wajib masuk neraka, ya. Ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, implikasinya untuk anak-anak adalah anak yang tumbuh dari nafkah yang haram, tubuh dan jiwanya bisa terpengaruh tadi. Kemudian kalau dia seorang ibu yang menyusui anaknya, maka air susunya itu akan membentuk karakter dari anaknya. Karena maka kita harus hati-hati tadi, ya, memberikan asupan makanan kepada anak-anak kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dampak konkretnya ya dari makanan yang halal terhadap anak, yang pertama dari aspek spiritual, ya, anak-anak yang mengkonsumsi makanan halal itu lebih mudah cinta kepada ibadah, ya, jadi mudah ya anak-anak yang diajak ibadah itu gampang, gitu ya, suka ke masjid, ikut orang tuanya, ya, khusyuk dalam sholat, senang dalam mengaji. Jadi ya anak-anak yang makan makanan yang halal ini akan lebih mudah melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Ya, diajari ngaji senang, diajari ibadah yang senang. Ya. Kemudian yang kedua, dari aspek akhlak, berbakti kepada kedua orang tua, sopan, jujur, penyayang. Ya, karena ada sebagian anak yang suka bohong kepada orang tuanya, berani pada orang tuanya. Kemudian berkaitan yang ketiga, yaitu aspek intelektual, mudah menerima ilmu, cerdas, kritis dalam berpikir. Ya, karena tadi makanan itu pengaruhnya ke dalam hati, sementara ilmu itu ya masuknya lewat hati. Ya, di hati itu adalah gerbang yang menghubungkan kita dengan Allah, yang menghubungkan dengan ilmu pengetahuan, al ilmu nurun. Jadi ilmu itu adalah cahaya, ya, dan yang ada di dalam hati kita. Ya, ilmu itu adalah cahaya yang ada dalam hati kita. Ya, wa nurullahi la ya'ti ala asin, dan cahaya Allah itu tidak akan datang kepada orang-orang yang hatinya itu maksiat. Ya, terutama tadi mengkonsumsi makanan yang haram, susah ya ilmu itu masuk. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan aspek emosional. Ya, kalau orang anak-anak yang makan yang halal itu lebih stabil, ya, tidak mudah marah, sabar, memiliki empati yang tinggi. Dari aspek sosial, mudah berteman, disukai, dipercaya. Dari segi fisik lebih sehat, bugar, dan jarang sakit. Ini beberapa dampak positif dari makanan yang halal bagi anak-anak. Berikutnya adalah dampak negatif makanan haram terhadap anak-anak. Dari aspek spiritual, malas ibadahnya, berat sholatnya, tidak suka mengaji, ya, tidak suka baca Al-Quran. Kemudian dari aspek akhlaknya, dia berani kepada orang tuanya, kasar, pembohong, egois. Jadi ini sifat-sifat yang buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, dari aspek intelektual, sulit untuk belajar, ya, susah belajar, tidak mudah menerima ilmu, yang lambat dalam memahami, tidak fokus. Kemudian dari aspek emosional, mudah marah, agresif, depresi, cemas berlebihan, ya, itu karena pengaruhnya tadi ke hati. Kemudian dari aspek sosial, sulit berteman, sering konflik, tidak dipercaya, ya, usil aja. Kemudian yang keenam, dari segi fisik rentan penyakit, hiperaktif, gangguan tidur. Ini beberapa dampak negatif dari makanan haram terhadap anak-anak. Ada mati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan, silakan disampaikan. Ya, untuk silakan. Sekarang memang jelas terjadi haram atau tidak. Kedua, bisa dengan APBN juga menentukan tidak tahu apa-apa. Ini jelas itu banyak jelas. Bagaimana keluarnya itu mengangkat.
Baik, iya. Uang di bank. Kalau sekarang kan sudah ada bank syariah. Jadi kalau kita nitip uang ya lebih aman di bank syariah. Ya, ini yang jadi masalah juga. Kadang lembaga-lembaga Islam pun pakainya bank konvensional. Ya, kita karyawan kerja di lembaga, walaupun lembaganya Islam, ya kadang yang dipakai itu banknya konvensional, apalagi lembaga pemerintah. Ya, kadang di kampus aja, kampus tingkat UIN itu dipakai BNI konvensional, ya bukan yang syariah. Ini juga menimbulkan pro kontra juga. Ya, walaupun itu hanya untuk transfer gaji, ya transfer gaji. Apalagi kalau kita uang kita nyangkut di sana, ya nggak kita ambil, itu ada peran kita, ya walaupun tidak sengaja. Jadi terutama karena uang yang di bank konvensional, meskipun kita tidak mengambil bunganya, uang di bank itu tidak diam, artinya dia diputar untuk usaha-usaha. Jadi di situ kalaupun kita tidak mengambil bunganya, apalagi kita mengambil bunganya, jelas itu tidak halal, ya. Kalaupun kita tidak mengambil bunganya, itu juga digunakan untuk usaha-usaha yang kita tidak tahu. Bisa ada yang halal, ada yang haram kan itu. Kita istilah halal wal haram, ulibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dibenarkan yang haram, ya. Ini harus kita waspadai juga, walaupun itu hanya untuk terima gaji saja, ya itu. Kemudian tadi berkaitan dengan kerja di perusahaan, ya, yang ya usahanya, ya kalaupun di perusahaan boleh-boleh saja sebenarnya, walaupun itu milik non muslim, tapi yang jelas harus pekerjaannya yang halal kan. Ya contoh kalau kita kerja di misalnya pabrik atau di apa itu namanya di pabrik-pabrik mobil motor, dan itu kan sebenarnya boleh-boleh saja. Nah yang kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, walaupun yang punya orang non muslim, boleh-boleh saja karena pekerjaan yang halal, karena kita membuat rakit dan sebagainya, itu pekerjaan halal. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan non muslim yang kita tahu itu pekerjaannya tidak halal, misalnya kita kerja di pabrik miras, kerja di peternakan babi misalnya, atau kita kerja di pabrik rokok itu juga kita harus hati-hati. Ya kalau ya gara-gara kita, kalau itu menyebabkan kematian orang kan kita juga dosa, karena kita yang membuat, gitu ya. Itu maka kita harus hati-hati, ya. Jadi kalau kita kerja dari pekerjaan yang tidak halal, kita akan tetap ya gaji kita yang tidak halal, ya. Itu harus hati-hati, ya. Boleh kerja kepada non muslim, tapi harus dipastikan pekerjaannya yang halal, ya. Ini yang kita harus waspada. Baik, yang lain silakan. Cukup? Belum suruh ya? Belum. Baik, saya tambahkan sedikit. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala Nah, bagaimana kajian sains berkaitan dengan ya, halal haram ini? Dalam penelitian kontemporer ada beberapa penelitian modern yang mendukung ajaran Islam tentang pengaruh makanan terhadap perilaku. Yang pertama diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh ya Goodbrand Axis, ya. Disebutkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan bahwa usus adalah otak kedua. Ya, usus itu otak kedua yang mempengaruhi perilaku dan emosi.
Makanan yang buruk merusak mikrobioma usus yang dapat mempengaruhi mood dan perilaku. Ini temuan sainsnya. Jadi ini menguatkan tadi bahwa makanan ini berpengaruh kepada karakter dan perilaku. Ya, tidak hanya anak saja, orang tua juga sama seperti itu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan ini mempengaruhi cara berpikir orang, ya, emosional orang, ya, perilaku orang. Kemudian berikutnya penelitian tentang zat aditif. Studi tentang zat aditif menunjukkan bahwa pewarna sintetis dan pengawet, ya, tertentu dapat menyebabkan yang pertama adalah hiperaktivitas pada anak. Ini bahan pengawet, yang zat aditif atau pewarna sintetis. Ini biasa banyak di produk-produk jajanan-jajanan anak itu. Jadi itu bisa mengakibatkan hiperaktivitas pada anak. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan gangguan konsentrasi. Anaknya tidak bisa konsen, ya, tidak fokus dalam belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, menyebabkan iritabilitas dan mood swing. Jadi ini beberapa hasil penelitian, ya, secara ilmiah berkaitan dengan zat tambahan pada produk-produk makanan, ya, terhadap karakter dan perilaku anak-anak. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, efek daging non halal. Daging dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i mengandung lebih banyak darah yang tertinggal, hingga bisa mengakibatkan, ya, di situ dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan mempengaruhi kualitas daging. Ini hewan yang tidak disembelih secara syar'i, jadi berpengaruh pada kualitas daging. Yang di situ juga memang menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, jadi dagingnya lebih cepat busuk, ya, lebih cepat rusak, dan ini termasuk akan berpengaruh kepada perilaku anak-anak. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada kesesuaian, ya, antara sains, ya, temuan sains dengan ajaran Islam, ya. Jadi kadang orang menganggap bahwa Islam itu kan hanya teori saja, gitu, ya. Maka perlu diuji kebenarannya secara sains, dan banyak ketika diuji secara saintifik, ya, tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan sains, karena ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberitahukan kepada kita tentang kebenarannya, ya, dan kita sebagai orang-orang beriman kita harus meyakini kebenarannya. Dan ketika diuji secara sains, ternyata juga memang terbukti, ya, secara saintifik bahwa makanan ini berpengaruh kepada perilaku dan akhlak dan spiritual orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai situ yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan. Misalnya belajar di supermarket, Iya, kita mau beli buat anggur atau lengkeng, kita suka nyobain sekarang, tes lah, manis apa enggak? Iya. Enggak boleh, Pak. Soalnya banyak yang melakukan gitu kan. Ya, kadang saya sering ditawari para penjualnya, ini Pak, coba dites, dikasih, ya, kita dikasih, ya. Kalau kita ngambil sendiri nggak boleh, ya. Kalau kita ngambil sendiri, coba manis atau tidak, nggak boleh itu, Pak, karena itu masih hak orang lain, ya, masih hak orang lain. Jadi itu kasusnya sama dengan ada seorang ulama pada zaman dulu, namanya Ibrahim bin Adham, seorang itu kayak wali Allah, ya. Seorang ulama, Ibrahim bin Adham, membeli sebungkus kurma ketika dia haji.
untuk gunakan sebagai bekal dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Nah, dia mengira ada satu butir itu jatuh di bawahnya. Dia mengira itu kurma dia yang jatuh, diambil, dia makan. Nah, begitu beliau sampai di Masjidil Aqsa, ya, dia mendengar orang yang ngobrol gitu. Itu adalah Ibrahim bin Adham yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, satu orang mengatakan itu dulu sebelum dia makan kurma haram. Nah, ternyata itu dua orang malaikat yang sedang membicarakan Ibrahim bin Adham. Karena ketika dicari tidak ada orang di situ. Ya, ternyata itu satu butir kurma yang dia temukan di bawah kakinya ketika dia membeli sebungkus kurma itu. Ya, itu haram, ya, itu haram. Dan sampai tadi kecuali kalau orangnya ngasih, nih Pak dasternya, ya itu dikasih. Kalau tidak ya jangan. Ya, karena kadang ada orang yang ingin sekedar mencicipi tapi tidak beli. Ini ya jangan. Ya, kalau dikasih ya silakan, tapi kalau tidak dikasih ya jangan ambil sendiri. Ya, ada yang lain silakan. Ya Pak. Ya. Kebetulan yang punya rumah ngajak ke musyawarah itulah ini karena saya juga berpuasa malam karena itu ya display ya tapi ini oh ini ada hamnya Pak bisa dikasih dengan deal ya udah saya klik saja karena mesin open bisa itu kan sama. Sekarang waktu kita lagi bahas bahwa gas daripada gas dari NPH tidak seperti itu juga dalam hal di open kan itu di open itu 500 batas pas semua raguan itu kan muncul Pak nah ya gitu kan Dimakan apa enggak? Kalau enggak dimakan enak, dimakan. Saya nggak lagi puasa, jadi saya nggak mau biar aku. Iya. Ya kan sekarang Karena enak gitu kan. Kadang orang tertarik karena jarang-jarang ini gitu kan. Bisa jadi. Artinya memang dalam dunia modern ini karena sertifikasi itu masih mahal, kaca bisa ngikut. Saya di bagian yang ekspornya, karena harus ada konsultan. Itu yang dimaklumi Pak Ustaz. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, karena halal haram itu kan tidak hanya pada zatnya, alat juga. Ya. Jadi alat produksi. Jadi kalau sertifikasi halal itu yang dipastikan pertama bahan, asal usul bahan, kemudian alat, kemudian itu fasilitas produksi, kemasan produksi itu dicek semua. Ya, termasuk kalau tadi itu mungkin bahannya diganti, tapi alatnya sama. Nah, iya, artinya itu sudah bersinggungan dengan sesuatu yang tidak halal. Ya, jadi bersinggungan aja yang dengan yang tidak halal itu menjadi tidak halal. Jadi alat produksi ini penting juga. Ya. Jadi walaupun bahannya tadi sudah diganti, tapi alatnya sama, gitu ya. Alat yang digunakan untuk memasak ini alatnya sama, tidak dicuci dengan syar'i, ya itu tetap hukumnya sama. Ya, walaupun tidak bercampur, tadi sudah bersinggungan. Jadi bersinggungan itu sudah menjadi najis, gitu ya. Jadi walaupun di situ misalnya contoh di rumah makan, ya dia jual babi, ya jual daging, ya jual ayam misalnya. Tapi alat masaknya sama ya, hukumnya sama.
Walaupun yang kita makan ayam, yang kita makan itu daging sapi, ya, tapi ketika alatnya itu sama, ya hukumnya sama. Maka kalau pengen ada yang masalah itu ada bukan muslim atau non muslimnya gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan bahan dan cara pengolahannya. Jadi orang muslim kalau dia punya, non muslim punya rumah makan haram dan halal, ya boleh-boleh saja, tapi harus dipisah tempatnya gitu ya. Jadi harus mengikuti standar itu produk halal gitu. Jadi kalaupun bahannya beda tapi alatnya sama untuk memasak, itu hukumnya sama tadi ya. Jadi itu tetap hukumnya haram. Ini harus hati-hati. Tadi loh, kalau kita makan di rumah makan yang belum bersertifikat, ini benar-benar kita membuat ragu. Ini bahannya benar apa enggak, alatnya benar apa enggak gitu. Ya, dan itu masih banyak ya yang maka kita lebih tenang. Walaupun di Indonesia, jangan di Indonesia kita husnuzon, yang punya kan orang Islam, ya kan, orang Islam belum tentu paham tentang produk halal. Ya, dia tahu halal haram, tapi belum tentu paham tentang produk halal tadi. Ya, karena kadang bahan itu dari mana, dia juga beli ayam bahannya dari mana, dia nggak tahu asal usulnya itu. Ya, nyembelihnya halal apa haram. Nah ini juga harus hati-hati gitu ya. Jadi kalaupun seperti itu tetap hukumnya haram. Ya, karena tadi bukan bahannya tapi alatnya. Ya, gitu. Ada yang lain? Silakan. Ada bapak dia habis. Masalahnya karena beberapa alat yang tadi pakai alat fungsinya itu model dan diklaim oleh orang-orang itu bahwa ini memang dia sudah karena dia itu bersihkan. Ya artinya kalau ada lisensi dari MUI misalnya ya aman. Ini sih yang hobi ya. Cuma kalau yang sifatnya kayak alat bakar itu saya kurang tahu. Karena kan satu alat itu juga beratnya lumayan. Yang modern pisau yang modern itu harus punya 5. Ya habis. Iya itu tadi tantangannya ya, tantangan. Jadi perlulah disesuaikan. Jadi sains itu tidak bertentangan tadi ya, kemajuan teknologi juga tidak bertentangan dengan Islam. Perlu disesuaikan tadi dengan syariat. Ya, jadi harus difilter. Jadi secara umum sains atau teknologi itu tidak bertentangan, tapi harus dibedakan tadi. Apakah itu memang ada unsur halal atau tidak? Jadi kalau memang dipastikan halal ya aman. Tapi kalau tidak kan, maka ini penting tadi peran dipadukan antara sains dan agama itu berkaitan dengan produk-produk gitu ya. Maka semua produk itu kan wajib bersertifikat halal. Yaitu produk mesin, produk apa saja itu wajib gitu ya. Nggak hanya produk makanan ya kan. Alat itu juga ada orang bilang kulkas kok halal. Nah, kulkas halal gitu kan. Itu produk yang tidak dimakan, tapi itu bersinggungan dengan makanan kan. Bersinggungan dengan makanan. Tapi kalau alatnya ini tidak dipastikan ya tadi bisa berkontaminasi, catnya, alatnya untuk menggunakan untuk mengecatnya. Jadi ya wajar aja, termasuk wajan yang kita pakai gitu kan. Ya itu pelapisnya itu alatnya apa halal apa tidak. Nah itu harus tadi dipastikan ada wajan halal, sendok halal, piring halal ya. Ya, padahal tidak dimakan tapi itu berkaitan dengan alat kan. Alat. Jadi memang untuk produk halal ya kita sampaikan ya. Karena memang untuk teknologi produk pangan dan produk-produk yang lain ini ya, bahkan semua yang bersinggungan dengan kita itu tidak hanya alat-alat yang original yang sifatnya alami saja, tapi sudah dimodifikasi itu menggunakan alat-alat bahan-bahan yang memang di situ terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram.
ya semuanya, bahkan karpet yang kita pakai, baju yang kita pakai, ya bahan pewarna yang kita pakai di pakaian kita, di baju kita itu ya suci apa tidak, itu harus dipastikan gitu ya. Ya, karpet yang kita pakai itu apakah itu pewarnanya, zat pewarnanya itu bisa dipastikan halal apa tidak, ya najis atau suci kan gitu. Itu semuanya bersinggungan dengan produk. Jadi produk itu pasti bersinggungan pertama dengan bahan, kedua dengan alat, kemudian yang ketiga berkaitan dengan fasilitas, ya. Nah di situ harus dipastikan bebas dari najis. Itu memang sulit, ya. Tapi ya mau tidak mau gitu ya, karena itu berhubungan dengan kita, tidak hanya makanan saja, tapi pakaian, ya barang-barang yang kita pakai itu bisa mempengaruhi ibadah kita, terutama ya tadi ya. Kita sholat dengan sajadah yang dibuat oleh diproduksi di China misalnya. Produk China kan banyak. Itu pewarnanya halal apa tidak kira-kira itu? Ya kan mereka tidak terbebas dari najis kan. Ini kita harus hati-hati juga itu kita gunakan untuk sholat, ya, kita ini maka ya harus hati-hati tadi. Ya makanya penting itu kita untuk sampaikan ya berkaitan dengan produk-produk kontemporer saat ini, karena tantangan kita sangat berat ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.